Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue tidak sendiri. Kali ini gue langsung aja ditemenin sama ini sebenarnya sobat gue yang tinggal di Jakarta pastinya. Ada manggilnya siapa nih? Bung Gale, Bro Gale? Bung Gali aja kali ya. Bung Gale, ya. Ini ada Bung Gale. Nah, teman-teman, kenapa gue ngundang Bung Gali ini? Karena Bung Gali ini pertama adalah seorang Liverpoolian. Ini sebenarnya sobat gue yang Liverpoolian banget, Liverpoolian sejati. Dan gue merasa menarik nih untuk istilahnya mengkorek supaya ya kita sharing ilmu ya kan sebagai sesama fans klub sepak bola. Di mana kalau gue lihat sih kan kita nih sekarang terutama Manchester United-nya berada di masa kering kerontang gelar ya kan, di mana di masa-masa lalu. Ini kalau yang seandainya kan fans Manchester United dari tahun 90-an, 2000-an awal di masanya Sir Alex Ferguson ya sudah terbiasa dengan trofi dan lain-lain. Tapi semenjak Sir Alex pensiun kan ya klub menurun, tidak banyak gelar, bahkan tidak, ya beberapa tahun terakhir ini kan tidak ada sama sekali. Dan kalau kita melihat atau kalau gue lihat dulu Liverpool sempat kayak gitu juga ya Mas Gali ya, Bung Gali ya. Ya betul. Nah, oleh karena cukup lama ya, 30 kenapa? tahun lebih. 30, iya, tapi itu kan 30 tahun juara Liga Inggrisnya, tapi kan kalau dapat piala-pialanya, trofi-trofi kan sempat ya kan, UEFA Champions League contohnya kan dapat. Nah, ini kita mau ngobrol soal masalah itu, jadi ya mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, paling tidak khususnya untuk yang ngikutin channel Football United ini ya, utamanya fans Manchester United, bagaimana sih kita harus bersikap dengan keadaan klub saat ini. Nah, langsung aja nih mau nanya-nanya ke Bung Gali ya, sejak kapan sih suka Liverpool? Dari 2006. 2006? Wait. Kok 2006? 96. 96? Wah, makanya 2006 berarti itu Istanbul duluan dong. Sorry. 96 maksudnya 96. waktu itu nonton pertandingan pertama sepak bola yang gue tonton adalah Inggris lawan Skotlandia kalau nggak salah, itu di waktu Football Coming Home Euro 96 di Inggris. Di Inggris, ya betul. Masih ada Gaza, masih Gaza, ada McManaman, ya Sheringham segala macam. Nah, gara-gara lihat McManaman, terus akhirnya cari roots-nya. Waktu itu masih tabloid bola ya. Jadi cari McManaman ini pemain mana, pas ngeliat ternyata dia Liverpool, mainnya jago banget kan waktu itu kan. Itu mungkin sama kayak angkatan setelah kita ya lah ya. Mungkin kalau nonton David Beckham itu pasti asosiasinya langsung ke Manchester United, itu jatuh cinta. Betul. Mungkin waktu itu ngelihat McManaman pertama kali ya kurang lebih seperti itulah. Terus cari roots-nya, akhirnya ya ketemu Liverpool, baca-baca segala macam, akhirnya ya mulai tertarik semenjak itu sih sebenarnya. Tahun 96 itu manajernya Roy Evans. Roy Evans benar ya? Yes, oke. Pertanyaan selanjutnya nih, kapan sih dari tahun 96 itu sampai dengan saat ini ya? Kalau saat ini enggak lah, saat ini kan sudah berjaya Liverpool ya. Sebelum ini, kapan sih kira-kira masa terberat mendukung Liverpool itu? Periode yang mana? Kalau bisa dipilih satu musim ya, dan waktu itu manajernya siapa? Sebenarnya periode terberat dari pertama kali ngikutin sih 96 sampai. Cuman memang gini, memang lucunya kalau waktu mulai dari 96 kan kita tahu eranya McManaman, Fowler, John Barnes masih main waktu itu ya, Paul Ince masih main, terus masuk ke eranya Heskey. Nah, muncullah Rising Star waktu itu, ada Owen, ada Steve Gerrard, the one and only, terus ada beberapa Jamie Redknapp itu juga masih main segala macam. Jamie Redknapp, betul. Jadi memang transisi itu cukup lumayan karena waktu itu ketolong sama Michael Owen, karena Michael Owen kan tahu sendiri ya, kita tahu dia prodigy ya. Prodigy main Inggris versus Argentina kalau nggak salah ya. Ya, benar. Cetak gol ala Maradona itu kan. Betul. Liverpool masih punya inilah pemain yang bisa ngangkat di level internasional gitu. Jadi masih oke lah. Nah, terus seiring berkembangnya waktu, mulai banyak pergantian pelatih, ya gonjang-ganjing segala macam, sampai akhirnya dibeli waktu itu sama Hicks sama Gillett. Saya lupa di tahun berapa, cuman menurut saya periode paling parah Liverpool ya periodenya si Hicks dan Gillett, ketika waktu itu
sempat kita terpuruk banget sampai akhirnya kita harus pakai jasanya Roy Hodgson. Oke, ya Roy Hodgson, betul. Karena itu kalau ingat itu Liverpool sempat hampir kena sanksi administrasi. Jadi hampir masuk ke administration itu kalau di Liga Inggris kalau nggak salah ya semacam itu default lah kalau misalnya dibilang klub yang nggak bisa ikut berkompetisi lah kayak gitu. Jadi sempat in the brink of administration, tapi alhamdulillah waktu itu dibeli sama yang sekarang kita tahu itu FSG ya, Fenway Sports Group. Dan akhirnya berjaya sampai sekarang ya itu titik baliknya di situ sih. Tapi benar-benar yang paling parah ya zamannya si Hicks Gillett itu. Hicks and Gillett itu kenapa sih kok parah? Karena sekarang ini kan Manchester United dari tahun 2005 selama 17 tahun ini kan dimiliki oleh keluarga Glazer. Dulu waktu zamannya Sir Alex tertutupi oleh katakanlah peran Sir Alex ya di klub. Bener nggak sih lah kalau tadi sih sempat baca sih katanya ini era Manchester United paling sukses banyak trofi waktu malah zamannya Glazer awal-awal ya. Iya. Benar nggak sih? Dari sisi jumlah trofinya betul ya. Tapi sampai Sir Alex pensiun ya, benar ya? Betul, sampai Sir Alex pensiun. Setelahnya ya akhirnya tidak ada icon atau karakter yang bisa mengontrol klub, utamanya dressing room. Nah, declining lah sampai dengan sekarang. Cuman kalau ngomong soal masalah owner, apakah sama nih karakteristiknya Hicks and Gillett dengan Glazer? Secara Glazer ini kan membeli Manchester United itu dengan menggunakan uang utang. Persis. Lalu dibayarnya laba klub itu digunakan untuk membayar bunga utang. Ya, benar. Oh, sama ternyata. Jadi mindset-nya itu ke bisnis mindset. Betul. Jadi Hicks and Gillett itu kan juga American ya. Iya, betul. Mereka juga beli Liverpool waktu itu menggunakan debt dari saya lupa dari mana, pokoknya dia dari dana inilah, bukan uang mereka sendiri gitu. Jadi waktu mereka beli, mereka berhutang sampai akhirnya mereka bisa megang Liverpool, walaupun dapat revenue segala macam tetap nggak bisa nutup. Akhirnya benar uang yang laba yang kita dapetin hanya untuk bayar utang. Bayar utang. Ya, betul. Numpuk. Otomatis karena di manajemen sendiri gonjang-ganjing, itu akhirnya kebawa ke pitch, ke lapangan gitu. Ya pasti, benar. Ke lapangan. Ini poin penting penting. Udah berantakan lah, mungkin anak-anaknya mungkin juga yang para pemain udah banyak yang mereka berpikir gimana masa depan mereka apa segala macam. Sebagai contoh salah satu adalah Fernando Torres. Itu di zamannya dia ya? Ya, Hicks Gillett. Wow. Jadi 2007-2008 kalau nggak salah itu era puncaknya Gerrard sama Torres. Mungkin pernah dengar dulu kalau ada dunia. Duet Ronaldo Rooney sebelumnya, terus masuk ke duetnya Gerrard Torres. Ya. Yang waktu itu inilah ya kita bilang sangat-sangat. Itu Benitez ya? Ya Benitez. Ya. Torres kenapa pindah ke Chelsea? Karena salah satunya dia merasa dia dibohongin sama si Hicks and Gillett gitu. Dia bilang kalau yang dulu dijanjiin ke gue ini nggak dapetin. Dan gue dijanjiin Liverpool akan strengthening the team dengan membeli beberapa pemain kunci yang kan harus terus ya, kayak klub bola itu kan nggak bisa berhenti di satu titik beli pemain terus ya udah gitu kan, pasti harus tetap ada penambahan setiap tahunnya, setiap bursa transfer mungkin bahkan paling nggak ada penambahan. Nah itu Torres nggak merasa bahwa dia disupport di situ, nggak ada visinya nih si pemiliknya gitu, makanya dia akhirnya mengambil langkah yang sangat cukup mengagetkan juga, kontroversi ya, sampai dipanggil Judas gitu kan dia. Waktu itu sempat jadi rekor transfer juga. Akhirnya memang karirnya juga nggak sebagus, namanya mungkin nggak seharum di Liverpool, walaupun di Chelsea dia sempat bawa Chelsea juara juga waktu itu ya. Gitu. Terus di Spanyol juga masih oke. Cuman memang ya karena namanya itulah akhirnya. Tapi waktu itu Torres ditanya juga kan, sempat Gerrard juga bilang mereka menyayangkan kenapa Torres harus pergi. Cuman waktu ditanya ya Torres bilang ya saya nggak punya pilihan lain gitu, karena owner tidak memberi saya harapan yang pasti gitu, tidak sesuai dengan janji-janji yang dulu, makanya saya harus pergi gimana pun gitu, karena saya butuh kepastian gitu ibaratnya gitu. Kalau dari Bung Gali sendiri, ini kan juga ada kaitannya sama Glazer di Manchester United. Banyak fans yang berpikir kalau Glazer ini sebenarnya royal loh ke klub ya kan, beliin pemain bintang segala macam. Cuman memang ada yang salah begitu. Nah, di zaman dulu waktu kepemilikannya dari orang Amerika itu di Liverpool, apakah itu juga dilakukan di Liverpool? Artinya, mungkin tidak sesuai dengan yang Fernando Torres mau, tapi ada nggak
star signing? Star signing, jadi memang Liverpool itu nature-nya bukan klub kaya ya dari dulu ya. Jadi klub tradisional yang memang dia harus mendapatkan uang untuk membeli pemain gitu. Ya. Dia menjual Fernando Torres untuk akhirnya diganti dengan Andy Carroll. Luis Suarez sama Luis Suarez dulu. Iya. Luis Suarez, Andy Carroll. Ingat banget waktu beli Luis Suarez kita masih di Belanda waktu itu. Iya, sebetulnya ya. Yang ini Bung Gale ini sempat ke Belanda juga. Kita melanglang buana di sini. Ya, jadi Luis Suarez waktu itu masih di Amsterdam, terus pindah ke mana? Ke Liverpool. Nah, Liverpool terus akhirnya membeli karena dapat duit yang tiba-tiba banyak itu, dia kayak orang kebingungan, akhirnya membelilah Andy Carroll di menit-menit Newcastle, ya, pakai helikopter, benar, yes. Itu periode yang sangat memalukan sih sebenarnya. Loh, kenapa? Pendukung Liverpool ya, karena Andy Carroll tahu sendiri kan, setelah itu kan cedera panjang. Maksudnya dengan harga yang waktu itu sangat-sangat fantastis ya, 35 juta pound sterling. Jadi di zaman itu lagi ya. Bahan cemoohan aja untuk tim di DPL, terutama dari fans-fans rival gitu. Jadi ya memang nature-nya Liverpool nggak seperti itu gitu lah. Jadi nggak seperti mungkin Glazer walaupun dia berutang mungkin jauh lebih royal dan lebih kaya, atau mungkin MU sendiri udah di dalam posisi yang menjadi kita bilang powerhouse gitu di Eropa maupun di dunia gitu. Kita ngomong mungkin kalau secara base fans global gitu ya, MU di saat Glazer mengambil alih sampai dengan sekarang pun MU masih menduduki peringkat yang mungkin top 3 lah di dunia gitu. Barengan sama mungkin dengan Manchester Madrid, dengan Madrid, Barcelona, ya. Memang masih jadi powerhouse, jadi makanya pun jauh lebih mudah dibandingkan Liverpool gitu. Jadi Liverpool waktu itu sudah nggak punya uangnya juga utang, tapi ketika dia mau ngambil pemain mahal juga susah untuk convince pemain mahal gitu, karena even Liverpool punya uang untuk mengconvince pemain itu kan nggak gampang ya lah. Jadi kalau kita lihat di bursa transfer itu sebenarnya pemain waktu mau ditransfer di hari H, saya pernah waktu itu ngelihat waktu itu si siapa ya, Coutinho kalau nggak salah, waktu mau pindah ke Barcelona. Jadi dia dipasangin kayak on cam gitu, yang kameramen ngikutin dia seharian ketika dia mau di signing itu benar-benar menegangkan ternyata gitu. Ketika pemain mau signing itu menegangkan karena poin-poin untuk signing itu batal itu sangat-sangat besar gitu. Risknya itu sangat gede dan bisa terjadian gitu. Nah, tapi mungkin MU lebih punya posisi mungkin sampai dengan sekarang ini untuk bisa membeli pemain dengan menggaji mahal segala macam. Kalau Liverpool memang dari dulu bukan tipikal klub seperti itu. Makanya kalau orang bilang kayak Liverpool kan lu beli ini juga, beli siapa kemarin, Virgil van Dijk, lu beli Alisson dengan harga yang tinggi terbaik dunia. Tapi orang lupa kalau kita bisa beli dua ini karena kita jual Coutinho yang harganya premium gitu. Betul. Dan jadi memang nature-nya seperti itu. Dan itu dilakukan di zamannya Jurgen Klopp ya, menjual Coutinho dan benar-benar ini ya penuh perhitungan berarti yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ya. Dia benar-benar tahu siapa yang harus dilepas, dia mengincar siapa untuk memperkuat. Oke, itu nanti kita akan ke sana. Nah, sekarang gue ada pertanyaan ini. Apa sih yang membuat Jurgen Klopp itu, kita langsung aja ini, berbeda dengan manajer-manajer yang lainnya yang sebelumnya? Di samping dengan owner yang sudah berbeda ini juga ya. Iya. Jurgen Klopp itu buat gue sih sosok Mesias ya, semacam juru selamat ya untuk klub, untuk Liverpool sendiri. Karena gini loh, jadi kita tahu Jurgen Klopp ini jadi rising star ketika dia pegang Dortmund di tahunnya mungkin circa 2011 ke atas lah. Ya. Sampai akhirnya dia bisa masuk ke final Liga Champions. Betul. Ya, lawan Madrid ya kalau nggak salah ya. Ya. Terus sempat dia main di semifinal lawan Malaga itu yang benar-benar gila-gilaan tuh skornya kan. Ya. Mentalitinya dia memang sangat timnya dia terutama. Jadi sempat waktu itu disebut sebagai football hipster gitu. Jadi orang-orang yang nggak suka bola pun ketika lihat timnya Jurgen Klopp main Dortmund waktu itu pasti suka karena memang terhibur ya. Tipikal mainnya memang heavy metal football yang rock and roll banget, yang benar-benar entertaining plus powernya ada, tenaga ada, otaknya juga ada. Jadi kalau Tiki Taka kan kita bisa lihat kayak pemainnya kayak cantik semacam. Yes. Agak flamboyan. Makanya Jurgen Klopp sendiri in his own word kalau bilang
kalau kita lihat Arsenalnya Wenger itu seperti Wenger Ball itu seperti orkestra gitu. Ada pianonya cantik, ada string segala macam. Tapi kalau ngelihat sepak bola gue musik metal, rock and roll bener-bener. Kalau yang gedubrangan gitu ya. Tapi nah cuman memang Klopp sendiri ini kenapa perfect match buat Liverpool karena memang dia itu benar-benar mengerti core value dan juga beliefs-nya orang-orang yang ada di Liverpool, terutama Scouser sendiri. Jadi kalau Liverpool itu memang cukup beda di Inggris. Ini mungkin dikoreksi ya kalau teman-teman Football United yang mungkin jauh lebih tahu daripada saya. Mungkin ini sedikit informasi yang saya tahu gitu. Jadi memang di Liverpool, di kota Liverpool sendiri itu kan memang secara politik, secara geopolitik itu memang dari dulu semacam, apalagi waktu zamannya Margaret Thatcher itu semacam dipinggirkan lah. Anaktirikan ya, betul. Karena tanda kutip konotasinya adalah kota yang orang-orangnya banyak kriminal dan lain-lain gitu. Jadi kurang bagus lah gitu. Kita tahu situ ada tragedi dan lain-lain. Nah, semenjak itu Liverpool itu benar-benar memang makanya di Liverpool ada yang namanya Scouse Socialism karena memang orang-orang Liverpool itu memegang teguh yang namanya sosialis. Maksudnya ya kita apa-apa bareng-bareng, kita nikmatin bareng-bareng, kita bagi bersama-sama, kita kalau menang ya kita senang bersama-sama, kalau teman ada yang susah kita bantu bersama-sama. Ya. Itu benar-benar value yang berbeda mungkin dari daerah yang lain ya. Iya. Nah, Jurgen Klopp berasal dari Black Forest di Jerman, di tempat yang juga humble dan modest gitu ya. Terutama upbringing-nya juga mungkin seperti itu gitu kan. Dia juga waktu pertama kali megang Mainz, FC Mainz juga. FC Mainz ya. Juga dari bawah ya kan, dari pemain terus akhirnya dia jadi pelatih segala macam, dia berhasil segala macam, masuk ke Dortmund juga. Kebetulan Dortmund kan juga punya anthem-nya mirip-mirip ya, You'll Never Walk Alone juga. Jadi sudah terinstil lah di Jurgen Klopp kalau core value-nya antara Dortmund dan Liverpool ini mirip-mirip gitu. Makanya waktu dia lagi liburan, waktu lagi sabbatical kan, sabbatical leave keluar dari Dortmund, waktu itu Dortmund sempat hancur-hancuran sampai ke peringkat paling bawah kalau nggak salah di dasar klasemen. Di Bundesliga. Tahun 2000 berapa itu? 13 kalau nggak salah. Pokoknya akhirnya dia tahun berikutnya dia memutuskan end of the season dia memutuskan untuk sabbatical leave dan dia nggak tahu sampai kapan karena mungkin pressure-nya sudah terlalu besar buat dia. Betul. Akhirnya dia cerita waktu lagi liburan di Mallorca atau di mana gitu. Dia ditelepon sama si manajernya gitu. Kalau Liverpool ini interested gitu. Saat itu juga di depan anak-anaknya dia langsung memutuskan, oke, kita berhentikan holiday-nya, langsung kita berangkat ke Liverpool. Karena dia sebenarnya udah dikontak sama beberapa klub lain tim lain ya. Rumornya sih dari MU juga sempat sempat. Tapi memang yang buat dia yang dia merasa cocok dengan value dan juga orang-orangnya, terus personality dia segala macam itu ya karisma Liverpool. Dia lebih cocok ke Liverpool, makanya waktu itu ya langsung setuju ya. Jadi memang aura terus karisma dia di klub sendiri itu memang luar biasa sampai top hierarchy dari bosnya Liverpool sendiri, Henry, sampai yang level paling bawah itu semuanya ibaratnya itu rela mati buat dia gitu. Nah, itu dia tuh pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Jadi selain Sir Alex, ya mungkin mirip kayak Sir Alex dulu di MU, Wenger betul. Arsenal. Di Arsenal gitu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya, Bung Galih. Jadi, ada kesamaan value antara Jurgen Klopp dan juga Liverpool, ya, secara mungkin katakanlah dari secara individu. Tapi secara profesional, secara klub, apa sih yang dilakukan Jurgen Klopp ini ketika dia datang di Liverpool? Karena kan nggak langsung seperti kayak sekarang ini ya, sekarang malah hampir keluar dulu ya kan, dan juga lain-lain. Sebelumnya kan ada juga awal prosesnya itu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Jurgen Klopp? Kalau Bung Galih ada informasi? Sebenarnya kalau saya lihat kalau gue lihat sih sebenarnya si Jurgen Klopp ini fase kedua ya, bro. Jadi fase pertama adalah ketika FSG ambil alih dari St. Gillett, mereka beli Liverpool waktu itu harganya 300 juta pound sterling. Mereka beli Liverpool. Di awal-awal mereka melakukan beginner mistakes yang banyak banget waktu itu ya. Apa itu? Ya banyak sekali, kayak misalnya transfer pemain yang asal ya kan. Permainan dia di media untuk mengejar pemain. Maksudnya kan kadang suka ada itu ya. Kalau ada satu klub ngincar pemain, kadang mereka suka
bermain di media lah gitu. Oke. Pura-pura Iya, yes. Banyak yang di luar kebiasaan orang-orang Liverpool lah, makanya waktu itu sempat ada rasa dari pendukung Liverpool sendiri agak kayak ada antipati juga sama ini, sama aja nih sama Hicks and Gillett gitu, nggak ada bedanya, mereka tulus gitu. American owners, oke lah mereka bawa Boston Red Sox yang 86 tahun puasa gelar, akhirnya bisa jadi juara lagi. Iya. Memang fase pertama menurut saya adalah ya si FSG datang itu membawa metode yang namanya Moneyball. Mungkin lo pernah dengar filmnya Moneyball itu kan berdasarkan kisah nyatanya si Billy Beane. Billy Beane itu orang yang merejuvenated Boston Red Sox bersama dengan John Henry untuk menjadi juara lagi. Juara, ya betul. Nah, jadi metodenya adalah pokoknya mencari pemain yang hidden games, harganya murah, tapi semuanya dia menggunakan data, jadi kayak data driven. Untuk purchasing segala macam itu berarti ada pemain didatangkan itu sesuai dengan sistemnya atau dengan proyeknya si Jurgen Klopp ini. Pelatih. Nah, waktu itu tapi belum ada Klopp, masih Brendan Rodgers seperti itu. Oh, itu masih Brendan Rodgers. Oke. Makanya Liverpool naikin Sterling, kan Sterling sebenarnya kita beli dari akademi luar kan. Kita tahun 2 tahun di Liverpool, akhirnya kita naikin ke tim utama. Terus sudah punya Suarez, Gerrard lagi prime segala macam. Jadi waktu itu hampir juara kan Liverpool kan. Dengan pendekatan itu. Tapi setelah itu ternyata banyak sekali ups and down lah. Sampai akhirnya Jurgen Klopp masuk. Dan menurut saya Jurgen Klopp masuk itu adalah fase kedua gitu. Jadi, begitu, ini informasi bagus. Foundation sudah dibangun duluan ya? Sudah dibangun, sudah ada, dan itu sudah sekitar 5 tahun lah. FSG itu take over kalau nggak salah 2010. 2015 Jurgen Klopp baru masuk gitu. Sebenarnya waktu sebelum Jurgen Klopp sudah sempat interview Roberto Martinez. Ada fotonya si John Henry lagi makan es krim di pinggir jalan di Amerika gitu sama Roberto Martinez. Pelatihnya Belgia ya, timnas Belgia. Iya. Kayaknya kurang cocok. Akhirnya ketemu Jurgen Klopp di New York. Jurgen Klopp bawa dosier kayak maps gitu, berisi tentang kalau gue diambil sama Liverpool ini akan gue lakuin. Iya. Satu lembar sama dia buka semua visinya dia apa segala macam, apa yang mau dia ke pemain yang dia butuhkan seperti apa, dia jelasin semua di situ. Pertemuan cuma setengah jam, saat itu juga langsung signing. Wow. Nah, makanya waktu Jurgen Klopp masuk ya akhirnya strukturnya Liverpool sendiri kan akhirnya berubah gitu. Jadi kalau di Inggris itu kalau kita tahu ya lah ya, dulu yang namanya manajer atau pelatih itu adalah all knowing, all seeing. Jadi betul. Pelatih itu adalah ya itu ultimate, masalah transfer, masalah operasional, masalah pemain, masalah itu semua ada di tangan manajer. Dan itu sangat-sangat pressure lah kalau buat manajer banyak nggak kuat untuk itu. Nah, kalau Liverpool saat itu menggunakan pendekatannya Eropa daratan, maksudnya di luar Inggris gitu. Dimana kan waktu itu kan sebelumnya Klopp waktu di Dortmund kan udah pernah pakai sistem sporting director kan. Yes. CEO-nya si Joachim Watzke, terus Michael Zorc sebagai direktur football, Klopp sebagai pelatih. Nah, Trisula inilah yang bikin Dortmund jadi berjaya gitu. Nah, itu direplicate sama FSG akhirnya. Nah, ini bagus. Direplicate ke Liverpool. Apalagi Liverpool kan sebenarnya foundation-nya kan udah dibangun dari Bill Shankly zaman itu ya. Bill Shankly sempat bilang, owners tuh lu duduk aja gitu. Tridentenya, triangle-nya sebuah klub adalah pelatih, pemain sama fans. Owner hanya cukup tanda tangan kontrak aja katanya. Jadi jangan ikut campur gitu. Nah, makanya waktu si Klopp masuk, akhirnya Klopp strukturnya berubah. Jadi ada satu orang transfer gurunya Liverpool yang sangat namanya Michael Edwards. Dia dulu sebutannya laptop guru lah, katanya dia jago data analytics. Jago data analytics, akhirnya dia diangkat sebagai direktur football. Jadi ada 3, si Klopp, si siapa namanya? Michael Edwards, transfer guru itu, sama satu lagi Ian Graham. Kalau Ian Graham akhirnya jadi head of data scientist-nya gitu. Ini informasi penting banget nih. Benar. Nah, akhirnya 3 ini yang bikin, jadi gini, Klopp punya visi, gue pengen main seperti ini, formasi gue seperti ini, gue main 4-3-3. Kan ini Liverpool beda sama Dortmund by the way. Waktu Klopp di Dortmund itu mainnya 4-2-3-1. Ada Sahin sama Gundogan dulu kan di Nuri Sahin sama Gundogan.
Kalau di Liverpool dia main 4-3-3 karena dia bilang Liverpool ini nggak bisa nih kalau dimainin 4-2-3-1. Pernah berapa kali coba nggak tembus aja. Ya dia udah gua pakai 4-3-3, tinggal lu Edward sama Graham tolong cariin pemain gue yang bisa sesuai dengan begini. Oke. Jadi jangka pendeknya ada, jangka panjangnya ada. Ya. Mereka tahu mana yang butuh, mana yang kemauan dan kebutuhan mereka bisa pisahkan. Jadi kadang ada tim yang pokoknya gue di bursa transfer gue beli pemain penting punya nama gitu. Ya, ini informasi penting banget nih dari ada sebenarnya nggak pas gitu, nggak pas sama formasi sama pemainnya gitu. Nah itulah yang coba diperbaiki di Liverpool gitu. Sebagai contoh Virgil van Dijk. Liverpool waktu itu pursue Van Dijk itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Summer. 2017 summer. Nggak dapat Liverpool karena Liverpool waktu itu sudah sempat janjian sama Van Dijk di Blackpool waktu itu, ketemuan kayaknya mau udahlah mau nawarin kontrak atau gimana gitu. Ketahuan sama Southampton marah besar kan. Marah besar. Waktu itu Southampton masih dipegang sama keluarga Liber, Jerman. American gimana itu. Marah besar. Akhirnya si Liverpool sampai bikin di official website kalau we are stop pursuing Van Dijk. Sampai dibikin secara official. Benar-benar minta maaf gitu, minta maaf. Kita tidak akan pursue Van Dijk lagi. Tapi Desember kemudian, waktu Christmas, tiba-tiba Van Dijk udah foto pakai baju Liverpool, dia official pindah bersama musim ini. Nah, jadi semenjak saat itu kita lihat bahwa ternyata Liverpool itu strateginya di bursa transfer adalah the right man at the right time. Right man, right time. Oke. Contoh ini penting juga. 2 musim transfer lalu atau 3 gitu ya, di mana City belanja gila-gilaan, beli waktu itu Ferran Torres kalau nggak salah, harga mahal, gitu. Macam-macam lah beli banyak nggak pernah. Kita kan belanja kayak ini kan. Chelsea sempat waktu itu kena ban, terus kemarin juga setelah ban dibuka dia belanja gila-gilaan, ada kayak Havertz, pokoknya angkatan sekarang nih si Chelsea. Terus MU juga selalu belanja besar-besaran tiap tahun gitu. Liverpool nggak belanja itu memang supporter kita sendiri sempat panas itu kayak kenapa sih mau nggak datang, ini niat mau saingan atau enggak gitu kan? Saingan apa enggak gitu? Gimana kita mau bersaing lawan Oil Money, lawan MU, lawan Chelsea segala macam? Gimana caranya? Pemain kita masih di Vogue Origi. Maksudnya cadangannya aja cuma di Vogue Origi dari tahun berapa Pak gitu. Nggak pernah ganti. Tapi ternyata klub benar-benar nunggu sampai akhirnya dia bisa dapat ada beberapa pemain yang saya kayak waktu itu siapa ya? Salah dia akhirnya dapat jadi memang dia punya beberapa list kandidat selain Salah gitu, tapi waktu itu akhirnya di convince sama Pepin Lijnders coachnya bahwa si Salah ini Pepin Lijnders orang Belanda ya. Yes. Sadio Mane, terus waktu itu dapat Alisson, lalu juga kemarin akhirnya Luis Diaz gitu kan, setelah berapa panjang nggak beli, setelah berapa bursa transfer nggak belinya yang tiba-tiba nggak tahu dari mana tiba-tiba beli Diogo Jota gitu, nggak ada yang tahu. Yes. Dan ternyata moncer juga. Ternyata moncer. 20 gol. Tahunnya 20 gol. Betul. Lebih. Terus tiba-tiba beli Luis Diaz out of nowhere gitu, yang nggak pernah dan ada juga rumor. Langsung nyetel, betul. Nah, itu yang hebatnya adalah rumors yang kecil-kecil pun yang leak seperti itu mereka bisa tutup semua tuh rapat. Jadi, they're doing business behind the doors gitu. Jadi benar-benar nggak boleh ada orang tahu, nggak banyak penampilan di luar kesana kemari segala macam. Karena itu mereka sudah pernah mengalami hal-hal yang jelek itu di fase satunya FSG itu. Oke. Jadi mereka lesson learn bener ya. Dan berarti kalau gue bilang gini, setuju nggak Bung Gali? Kesuksesan Jurgen Klopp ini itu bukan cuma semata Jurgen Klopp-nya, tapi behind the scene-nya itu juga sangat mendukung. Prosesnya pun juga bukan hanya proses di atas lapangan dengan Jurgen Klopp. Implementing atau mengimplementasi heavy metal, rock and roll, tactical di atas lapangan, bukan hanya itu saja, tapi ada juga faktor-faktor lain yang dirubah seiring berjalannya waktu ini, bergulir katakanlah demikian ya. Dan itu sudah dilakukan, sudah dirintis sebelum Jurgen Klopp datang ke Liverpool. Jadi prosesnya tuh betul-betul menerus ya. Benar, continuous. Betul. Oh, ini luar biasa. Nah, nggak cuma karena Klopp semata-mata terus akhirnya semua Klopp itu kayak semacam gongnya lah. Tapi sebenarnya informasi penting banget dari sebelumnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan nih, mungkin mendekati pertanyaan akhir ya karena waktu juga sebentar lagi udah mau selesai. Bung Gale ini dulu waktu sebelum
kesuksesan ini ya, masa-masa proses itu kering gelar katakanlah, atau bahkan mungkin periodenya kurang begitu enak ya. Itu apa sih sebenarnya yang dirasakan secara seseorang fans Liverpool tuh gimana Bung Galih? Yang mengikuti dari tahun 96? Sedih sih pasti ya. Jadi bahan bulian mah udah biasa ya dari lagi sama fans MU udahlah. Ya setiap hari Senin pokoknya masuk sekolah tunduk aja fans Liverpool gitu. Maksudnya udah biasa. Tapi memang ya mungkin kalau yang saya ya, ini pribadi ya, ngerasain sendiri sih karena memang Liverpool itu bukan hanya fans, bukan hanya klub sepak bola, tapi itu udah kayak way of life gitu. Jadi makanya ini penting ini. Instill kayak lagu You'll Never Walk Alone, kalau dilihat liriknya itu kita instill banget ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Even kita kena badai, kena hujan segala macam, besok tetap akan ada hari baik gitu. Jadi itulah yang kita bawa sehari-harinya gitu. Kebetulan sosok Klopp ini sendiri ini bisa jadi kayak kata-kata yang dia ucapkan, quotes dia itu bisa buat kita tuh kayak menenangkan, bikin kita percaya gitu. Makanya waktu Klopp di pertama kali hari pertama dia habis konferensi pers, dia bikin insert kecil di LFC TV waktu itu. Yang akhirnya viral di media sosial, pakai baju Garuda Indonesia waktu itu. Dia bilang, we have to change now from doubters to believers. Udah, message-nya cuma itu doang, simple. Kuat sekali kalimatnya. Jadi dia bilang, we are not a glory hunter, we are a journey hunter gitu. If you want to you want to have a good experience, then come to have a journey with us gitu. Dan journey itu betul-betul naik, turunnya, roller coasternya, just stay, enjoy the ride. Oke, wah luar biasa ini. Nah, ini ada 2 pertanyaan sih ya dari gua. Mungkin sebelum tanya nih, berarti seandainya kan Klopp cabut pun juga fundamentalnya sudah kuat ya di Liverpool ini ya. Harusnya sih, karena karena kerja tim itu tadi ya, dia cherry on top-nya aja nih. Ya benar. Banyak yang bilang ini replikanya Bootroom sih. The Bootroom-nya Bill Shankly kan penerusnya ada Joe Fagan, sampai ke eranya Dalglish gitu, The Bootroom itu. Jadi bisa dibilang ya setelah ini sih harusnya penerusnya ya selanjutnya adalah orang yang ada di dalam sini untuk sementara ini gitu. Misalnya Klopp benar-benar berhenti di 2024 gitu, dan dia tidak memutuskan lagi untuk lanjut di Liverpool ya. Kalau gua pribadi sih pengennya ya penerusnya bukan dari luar gitu, tapi orang-orang yang masih ada di dalam sekarang. Make sense. Ada 2 atau 3 pertanyaan terakhir lah nih karena dialognya juga enak. Kalau seandainya kan sebelum Klopp datang ya, antara Benitez sama Rodgers, kira-kira kalau diteruskan, artinya mereka tidak berhenti sebagai manajer, kira-kira ini jawab singkat aja Bung Galih, kira-kira mana yang lebih punya peluang untuk lebih sukses? Benitez ya. Benitez, oke. Dan pertanyaan kedua sebelum selesai adalah, ini juga banyak disinggung di channel Football United soal masalah legenda yang turun gunung ke klub ini. Bagaimana kalau seandainya Bung Galih melihat legenda-legenda Liverpool, lalu mereka ini memberikan pendapat soal timnya, atau bahkan berkeinginan untuk turun gelanggang menjadi bagian dari Liverpool lagi, tuh bagaimana? Nah itulah yang ini sebenarnya gue pernah ngomong sama lu ya. Kenapa? Kesalahan terbesar Liverpool di era 90-an setelah Dalglish itu adalah meromantisasi masa lalu. Oke. Makanya waktu itu kita masih pakai Roy Evans. Oke. Banyak sekali legenda-legenda yang turun gunung, yang tadi dibilang turun gunung, yang ikut campur di tim apa segala macam, masih info. Ya wajar lah mungkin kalau legenda pengen, mereka ngelihat keadaan kondisi klubnya sekarang kayak gitu, mereka pengen gitu ya. Nah, cuman buktinya waktu itu juga Robbie Fowler sempat comeback kan, dia sempat pergi kemana gitu, waktu itu sempat comeback segala macam. Nah itulah yang kita rasakan, bahwa ini rasa romantis ini sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, makanya ketika di era sekarang ini kita coba untuk, kita udah belajar di masa lalu bahwa ini kayaknya bukan sesuatu yang bagus gitu. Makanya sekarang ya benar-benar apapun yang ada sekarang, apapun yang akan ada nanti, ya kita lebih baik
menggunakan pakai akal pikiran yang jernih dan sehat gitu dibandingkan dengan romantisme masa lalu. Oh, dia dulu pemain ini, nggak enak kalau nggak dimasukin misalnya gitu. Mungkin ya ini minta kerjaan di sini, kasihan nih kalau nggak. Kayaknya di Liverpool sekarang nggak seperti itu. Oke. Kalau Gerrard nih, Steven Gerrard, kira-kira balik jadi manajer Liverpool lagi, menurut Bung Gali gimana? Belum bisa ya. One day, ultimate-nya pasti ke situ. Cuman kalau untuk sekarang sih itu pasti bakalan heboh banget itu kalau seandainya kan one day it happens, ya nggak sih? Ya, cuman menurut saya sih mendingan jangan dulu sih, mendingan stay outside dulu, cari pengalaman dulu di luar, benar-benar makan asam garamnya, karena ya ada seleksinya lah ya, ada seleksi alamnya lah. Kalau nanti memang one day memang he's the one, is okay gitu ya. Karena ini sih, gue sih lebih pengen Pepijn Lijnders sih sekarang kalau Pepijn Lijnders, yes. Oh sempat kemarin kan waktu Jurgen Klopp COVID dia yang take over kan? Setiap Carabao Cup. Oh wow, sudah dirintis berarti ya, luar biasa. 2-3 tahun lalu. Wow, ini informasi penting juga nih. Berarti sudah mulai dirintis ya. Kaderisasi lah, bro. Luar biasa, betul. Oke, pertanyaan terakhir ini. Nah, ini ada kaitannya dengan Manchester United. Ini Erik ten Hag barusan here we go. Ini menjadi manajer Manchester United untuk musim depan ya. Gimana menurut Bung Galih nih sebagai seorang Liverpoolian melihat hal ini? Sebenarnya ini sama nih. Menurut gue sih MU bisa comeback dan fase pertamanya bukan di Erik ten Hag, tapi fase pertamanya adalah pengambilan Ralf Rangnick. Karena menurut gue yang harus dibetulin, ya ini kacamata ini aja lah orang awam, gue nggak begitu ngerti sehari-harinya MU seperti apa, karena kan gue nggak ngikutin gitu. Cuman yang gue lihat nih, pengambilan Ralf Rangnick itu menurut gue adalah salah satu appointment tercerdas MU beberapa tahun belakangan. Manchester United, ya. Sepakat. Karena Rangnick memang, ingat kan waktu dulu di Belanda tahun 2010 gue sempat bilang Schalke 04. Yes. Gue pengen Rangnick jadi pelatih Liverpool. Betul banget, masih ingat gue. Ya, lu ngomong itu. Rangnick waktu itu masih punya energi buat jadi pelatih. Tapi memang sekarang ini gue lihat si Rangnick memang lebih bagus sih sebenarnya. Dia ya memang udah bener mungkin dengan sekarang sebagai konsultan nantinya. Manajer menyelesaikan yang sekarang ini. Ya, akan jadi interim. Nah, tapi yang gue nggak tahu adalah si Rangnick kalau nggak salah kan akan jadi konsultan. Jadi director football-nya tetap John Murtough ya. John Murtough. Dan jangan lupa Rangnick itu bisa ada di sini karena yang bawa John Murtough. Oh, oke. John Murtough bisa ada di Manchester United karena di request sama manajer yang sebelumnya. karena Rangnick baru aja kemarin dia bilang, tadi pagi ya, dia bilang kesuksesan Liverpool yang sekarang ini ada 6 pemain yang gue didik ya. Yes, betul. Mane, Minamino, Keita, you name it lah, ada 6. Betul. Itu di konferensi pers sebelum lawan Liverpool. Ya, makanya memang Rangnick ini menurut gue bagus, dan dia akhirnya memilih Ten Hag dibandingkan pelatih-pelatih lain itu. Menurut gue udah langkah yang cerdas banget sih buat agak ada deg-degan juga nih kalau Ten Hag masuk. Karena gini, kalau Ten Hag masuk, gue rasa Ten Hag ini bukan pelatih yang short term ya, pasti dia punya visi ke depan, karena kita lihat gimana dia di Ajax bangun dari pemain yang bukan levelan Ajax good team lah ya kita ngomong gitu. Pemainnya juga bagus, tapi mungkin kalau kita ngomong di level Eropa, pemain-pemainnya sendiri kan mungkin namanya belum yang sekaliber. Bukan tier 1 lah ya. Ya, bukan Liga Inggris segala macam gitu, tapi gimana dia tetap bisa stay kompetitif di liganya pun juga cukup bagus gitu. Karena menurut gue juga dia punya filosofi dan punya karakter gitu. Itu yang susah kan? Karakter, filosofi, terus dia punya blueprint lah. Gimana klub dia mau secara keseluruhan ya. Betul, dia gimana bukan hanya strategi taktik di atas lapangan aja, bukan hanya itu, tapi lebih luas, lebih helikopter view lah bahasanya. Nah, ketika si Ten Hag nanti akan mengurusi di lapangan, yang di belakang layar akan diserahkan ke Murtough sama Rangnick, itu menurut gue ya bisa jadi tridente baru sih sebenarnya. Wow, ini menarik insight dari Bung Galih. Wow, oke. Gitu dulu nih, terima kasih waktunya. Ya, seru ada. Nanti insya Allah kita nanti bisa ngobrol lagi. Jangan khawatir, nanti abis Liga Inggris selesai, kita lihat nanti hasilnya seperti apa, masa-masa persiapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau teman-teman suka ya,
video ini bisa komen seperti biasa. Kalau memang ingin dilanjutkan supaya gue ngundang lagi nih Bung Galih, bisa nih ya nanti drop di kolom komen. Terima kasih lah Bung Galih atas waktunya. Ya, oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa seperti biasa jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.